Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan OPD yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan mengikuti tutorial bagaimana caranya mengolah data dari data integrasi SIPD ke sirup menjadi data rencana umum pengadaan. Nah, sebelum kita ingin memulai pengolahan data tersebut, sebaiknya kita membuka dua halaman ataupun browsing agar mempermudah proses mengolah data, yaitu browsing pertama untuk kita jadikan halaman untuk PA, yang kedua halaman untuk PPK, sehingga kita bisa bekerja dengan cepat tanpa harus logout ataupun melogin di satu halaman. Nah, ini disarankan menggunakan dua browsing. Nah, seperti dengan tutorial sebelumnya, maka untuk mengolah data menjadi data rencana umum pengadaan, masing-masing tugas dari PA dan PPK memiliki kewenangannya masing-masing. Seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, maka tugas PA adalah melakukan pendelegasian program, kegiatan, dan subkegiatan kepada PPK. Nah, PPK bertugas untuk membuat data rencana umum pengadaan, kemudian diajukan kepada PA untuk dimintai persetujuan dan dilakukan pengumuman oleh PA. Baik, rekan-rekan OPD, kita memulai saja. Nah, bagaimana cara mengolah data integrasi SIPD ke sirup menjadi data rencana umum pengadaan. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa PPK telah terverifikasi di akun PA. Nah, pertama kita akan membuka ataupun melogin akun PPK untuk meminta verifikasi. Kita mulai saja. Selanjutnya, kita gunakan browsing kedua untuk melakukan login pada akun PPK. Nah, untuk melogin akun PPK, gunakan website latihan LPSE LKPP Go ID, karena sama juga dengan sirup versi latihan. Maka untuk login sebagai PPK harus terlebih dahulu melalui akun LPSE LKPP. Nah, ini juga versi latihan. Silakan rekan-rekan untuk menulis halaman latihan LPSE LKPP Go ID. Nah, klik saja, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, pastikan untuk sesi latihan di bawah itu pastikan bahwa sesinya adalah sesi sirup. Cari saja dengan kode 999, maka muncul sesi sirup. Klik, kemudian pilih. Maka otomatis sesi pelatihan ini adalah sesi sirup. Ya. Apabila sudah dipastikan, selanjutnya adalah kita melogin sebagai PPK. Nah, klik login, kemudian pilih non penyedia, kemudian kita tulis saja PPK-nya sebagai user ID PPK 70. Nah, kebetulan PPK 70 merupakan PPK untuk di Sekda. Nah, untuk rekan-rekan OPD semua nanti disesuaikan dengan PPK yang sudah diberikan oleh kami ya. Selanjutnya login. Nah, ini passwordnya adalah QWERTY@12 pagar-pagar, dan ini passwordnya sama semua untuk rekan-rekan OPD semua untuk akun PPK.
Selanjutnya kita ketikkan kode keamanan T. Nah, ini tampilan seperti ini, ada konfirmasi terkait dengan kewajiban tahun 2001 PPK wajib melengkapi data e-kontrak. Kita klik setuju saja. Nah, ini tampilannya rekan-rekan OPD seperti juga dengan versi aslinya, maka tampilannya mengarah kepada tampilan PPK. Untuk masuk ke Sirup, maka klik aplikasi e-procurement lainnya. Ya, ini diarahkan kepada halaman Inaprok. Ada beberapa tugas memang oleh PPK. Kita pilih, karena ini latihan Sirup, kita masuk ke aplikasi Sirup, ke masuk latihan. Klik masuk latihan. Nah, ini tampilannya mengarah langsung ke halaman Sirup. Hanya perlu update data PPK. Ini membuktikan bahwa PPK belum diverifikasi oleh PA. Bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi? Adalah kita harus mengupdate data PPK dengan cara kita isi PPK, pilih KLPD, pastikan pemerintah Kota Singkawang, satuan kerja, kita pilih sesuai dengan OPD masing-masing. Nama, jabatan, dan data selanjutnya dibiarkan saja karena ini data master dari LKPP. Kalau sudah, kita klik simpan. Ya, ini pastikan ada notifikasi Anda berhasil mengubah akun pengguna tersebut. Nah, selanjutnya kita menunggu verifikasi dari PA. Untuk melakukan verifikasi oleh PA, maka kita akan masuk ataupun login di akun PA menggunakan browsing yang lain agar bisa mempermudah proses kerja kita. Selanjutnya kita masuk ke akun PA. Silakan login ke akun PA seperti tutorial sebelumnya. Pada saat tarik data, maka akun PA OPD sudah diberikan, kemudian passwordnya juga sudah kita sampaikan. Kita klik login. Nah, kita sudah pastikan ya, kemarin pada saat tutorial pertama memastikan struktur anggaran pemerintah daerah sudah terisi, kemudian rencana kerja anggaran juga sudah terisi. Nah, kita untuk mengecek PPK yang mengajukan verifikasi, kita klik kelola data, klik kelola pengguna. Nah, kita lihat penggunanya ada PPK 70. Nah, kemudian kita klik verifikasi pengguna. Nah, ini ada notifikasi, apakah Anda yakin akun PPK atas nama PPK ini merupakan bagian dari satuan kerja Setda. Kalau bukan, berarti ada kesalahan pada saat PPK mengajukan verifikasi. Kalau sudah benar, maka kita klik verifikasi. Oke, dengan dilakukannya verifikasi kepada PPK, maka PPK 70 merupakan PPK untuk sekretariat daerah. Selanjutnya kita akan mengolah data terkait data yang sudah terintegrasi oleh PA kepada PPK. Nah, langkahnya adalah kita akan memberikan pendelegasian program kegiatan dan subkegiatan kepada PPK yang kita tunjuk. Caranya adalah klik kelola data, kelola PKS. Nah, di sini akan muncul seluruh program di perangkat daerah rekan-rekan semua. Sekarang kita akan mendelegasikan PPK 70 pada
bisa seluruh program ataupun salah satu program. Nah, ini kalau dalam versi aslinya nanti mungkin di OPD rekan-rekan semua terdapat lebih dari satu PPK, maka pendelegasian PPK berdasarkan kewenangan ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh PA berdasarkan surat keputusan pengangkatan PPK, dia mengampu di program mana, di kegiatan mana. Nah, ini sebagai contoh versi latihan, kita coba pendelegasian di program perekonomian dan pembangunan. Cara mendelegasikannya adalah klik garis 3 merah. Nah, ini muncul beberapa kegiatan. Nah, kita akan melakukan pendelegasian di tingkat kegiatan, yaitu kita ambil contoh untuk kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kita klik ubah kegiatan. Nah, di sini tampilannya adalah untuk melakukan pendelegasian. Klik alasan revisi pendelegasian PPK tahun 2021, kegiatan pengelolaan pengadaan barang jasa, kode kegiatan, pagunya, kemudian pilih PPK 70. Bila sudah, kita klik simpan. Ada notifikasi apakah data yang diinputkan sudah benar, maka klik OK. Otomatis untuk kegiatan pengelolaan pengadaan barang jasa, maka sudah didelegasikan kepada PPK 70. Nah, ini juga dilakukan satu persatu untuk kegiatan lain apabila PPK-nya sama. Nah, kita cek ke garis 3 merah untuk melihat sub kegiatan. Nah, di sub kegiatan ini terdapat ada 3 sub kegiatan. Apabila sudah terisi di kegiatan PPK-nya, maka otomatis di sub kegiatannya juga sudah terdelegasi. Ya, kita cek. Bila ini sudah, maka tugas PA untuk mendelegasikan kewenangannya kepada PPK sudah selesai. Selanjutnya, kita akan beralih ke akun PPK untuk melakukan input data paket yang akan kita buat agar data itu lengkap dan diajukan untuk diumumkan oleh PA. Sekarang kita masuk ke halaman untuk akun PPK. Baik, rekan-rekan OPD yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan latihan bagaimana PPK yang sudah didelegasikan oleh PA untuk melakukan input data ataupun melengkapi data yang akan dibuat menjadi data paket pada rencana umum pengadaan. Nah, untuk melogin PPK seperti sebelumnya, untuk masuk ke halaman PPK menggunakan browsing yang lain sehingga tidak mengganggu browsing pada akun PA. Nah, saat ini halaman PPK seperti biasa melalui website latihan LPSC LKPP Go ID. Nah, kalau versi aslinya adalah LPSE LKPP Go ID. Nah, ini tampilannya seperti ini. Pastikan kembali bahwa sesi pelatihan adalah sesi sirup, bukan pada sesi yang lainnya, sehingga ini terkonek menjadi sesi latihan untuk sirup. Selanjutnya seperti biasa kita login sebagai PPK, pilih non penyedia, isi user PPK sesuai dengan pembagiannya masing-masing OPD, kemudian login, isi passwordnya, kemudian isi kode pengaman, login, klik setuju. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk masuk ke aplikasi sirup, klik aplikasi e-procurement lainnya. Nah, ini di aplikasi sirup kita pilih
masuk latihan. Nah, ini otomatis PPK sudah login ke dalam aplikasi Sirup latihan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ataupun mengecek apakah program kegiatan dan subkegiatan itu sudah didelegasikan kepada PPK dengan cara yaitu klik group. Nah, ini tampilannya seperti ini: struktur anggaran, rencana kerja anggaran, konsolidasi, penyedia, dan swakelola. Nah, kemudahan yang diberikan atas integrasi data dari SPD ke Sirup adalah bahwa pada saat kita menyusun paket-paket itu secara otomatis seluruh data belanja baik itu kegiatan, subkegiatan, dan rincian belanja otomatis tertarik ke Sirup. Nah, ini mempermudah karena sebelumnya apabila metode manual, pengisian data paket baik penyedia ataupun swakelola ini masih manual satu-satu. Nah, kita bisa melihat program kegiatan subkegiatan yang sudah didelegasikan dengan mengklik rencana anggaran. Ya, nah di sini program kegiatan subkegiatan masih kosong. Di sini bisa kita pilih program yang memang sudah didelegasikan, kemudian kegiatan, kemudian subkegiatannya. Sebagai contoh, yaitu subkegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Nah, tampilan seperti ini, rekan-rekan OPD akan menampilkan mulai dari kode rekening, uraian kegiatan, pagu anggaran, kemudian metode pengadaan, penyedia atau swakelola, multi-years, ini notifikasi ya, kemudian lainnya. Nah, yang rekan-rekan OPD lakukan adalah melakukan pemilihan metode pengadaan berdasarkan memang jenis kegiatan. Ini sangat penting untuk memilih jenis kegiatan ataupun metode kegiatan karena salah memilih jenis pengadaan berdampak kepada proses pengadaan. Nah, ini kita harus teliti dulu. Sebagai contoh, kita langsung melihat di sub belanja ini, yaitu belanja ATK. Nah, karena ini proses pengadaannya biasanya sekaligus untuk barang-barang yang tersebut ini, maka pemilihannya adalah metode Nah, ini pemilihannya adalah penyedia. Ya. Jadi, kalau kita klik penyedia di sub belanja ini, maka kode untuk barang-barangnya, metodenya akan tertutup menjadi penyedia semuanya. Ini mengartikan bahwa pelaksanaan pengadaan itu digabung ya atas barang-barang yang akan diadakan menjadi satu SPK. Ya. Ataupun surat pesanan ya sesuai dengan pagu anggaran. Oke, selanjutnya untuk belanja alat bahan untuk kegiatan kantor cetak seperti dengan ATK, maka ini metodenya adalah penyedia, klik penyedia. Kemudian cetak fotokopi penyedia. Kemudian alat-alat bahan kegiatan kantor juga penyedia. Kemudian makan minum rapat juga penyedia. Ya. Kemudian honor, nah ini biasanya kita melakukan adalah menggunakan swakelola.
Nah, beda dengan penyedia, kalau di subkegiatan akan tertutup. Tapi kalau untuk swakelola di subkegiatan, maka nama barangnya ini bisa terbuka. Ini mengartikan bahwa di dalam swakelola ini dimungkinkan ada penyedia. Nah, ini kita cek kembali apakah di dalam kegiatan ataupun sub belanja ini di dalamnya ada penyedia apa tidak. Kalau ada penyedia, maka kita klik penyedia. Nah, karena ini adalah belanja honor keseluruhannya, maka ini adalah belanja swakelola. Jadi kita tidak perlu klik penyedia. Biarkan saja di sub belanjanya kita klik swakelola, otomatis nanti data inputannya menjadi seluruhnya swakelola. Selanjutnya untuk jasa tenaga operator komputer. Nah, ini karena terkait dengan belanja jasa, maka pelaksanaannya menggunakan penyedia. Ya. Kemudian belanja kawat, ini terkait dengan jasa, maka pilihlah penyedia. Jasa hosting penyedia. Nah, jadi rekan-rekan OPD seluruh sub belanja dan jenis-jenis belanja dipetakan berdasarkan metode pelaksanaan. Apabila sudah, maka yang kita lakukan adalah melakukan generate paket atau menjustifikasi metode pelaksanaan tadi. Nah, apabila kita misalkan kita cek terdahulu apakah sudah benar. Ternyata kalau misalnya belum benar, bisa kita ubah metodenya. Misalkan di operasional belanja jasa tenaga operator komputer, ternyata kita salah misalkannya, dia harus menggunakan swakelola. Jadi caranya adalah kita klik hapus tagging, oke. Maka untuk belanja tenaga operator komputer ini posisi kembali ke semula, belum ada pilihan, barulah kita klik ke swakelola. Nah, seperti itu cara untuk mengubahnya. Nah, ini betul-betul dicek ya rekan-rekan OPD sekalian. Karena ini memang melakukan penyedia, maka kita klik penyedia. Cukup diklik untuk sub belanjanya saja. Ya, kecuali kalau memang dalam pelaksanaannya di sub belanjanya, jenis-jenis belanjanya secara detail memang dilakukan pengadaannya terpisah, tidak gabung, maka bisa dilakukan pemilihan penyedia untuk level di jenis barangnya. Artinya pengadaannya satu-satu berdasarkan item belanjanya. Apabila sudah dipastikan sudah benar pemilihan metode pengadaannya, maka klik generate paket. Ini ada notifikasi, apakah Anda yakin untuk menggenerate paket? Kalau yakin, silakan oke. Nah, ini dipastikan ada notifikasi berhasil melakukan generate paket. Silakan cek di tab paket penyedia dan paket kelola. Nah, ini tahap untuk menggenerate metode pengadaan sudah selesai. Selanjutnya kita cek ke inputan data penyedia dan swakelola. Ini langkah selanjutnya untuk melakukan penginputan ataupun pembuatan data paket rencana umum pengadaan. Caranya gimana? Klik RUP, klik penyedia. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita lakukan pilih program yang memang sudah didelegasikan. Kemudian kegiatan, pilih sub kegiatan. Tadi yang kita generate adalah pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Terapkan filter. Nah, ini rekan-rekan OPD bisa lihat dengan metode tarik data, melakukan generate, maka data-data untuk penyedia pada sub kegiatan ini sudah tampil.
Tidak seperti dengan cara manual, ini setiap data harus diinput satu-satu. Ini otomatis seluruh sub belanja sudah muncul berdasarkan jenis pengadaan, dan kebetulan ini adalah penyedia. Caranya kita selanjutnya adalah melakukan input data ataupun mengisi data yang belum lengkap di masing-masing sub belanja ini. Caranya seperti apa? Kita mulai dengan satu, kegiatan belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-kantor komputer. Klik action, klik tanda pensil, lengkapi data paket penyedia. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, dan sebagian besar data sudah terinput, hanya kita perlu melengkapi datanya. Dengan cara, yaitu pastikan tahun 2021, SKPD sekali daerah, nama paketnya sudah benar, ya. Kemudian pilih lokasi pekerjaan, provinsi, pilih Kalimantan Barat, pilih Kabupaten Kota Singkawang, lokasi, pilih di Singkawang, ataupun kalau memang mau spesifikasi berdasarkan lokasi kegiatan, itu di kelurahan ataupun di lokasi lainnya. Volume kegiatan satu paket, karena memang ini kita lakukan pengadaan, kita gabung ya untuk barang-barang ATK ini. Spesifikasi pekerjaan juga sudah tertera. Kemudian produk dalam negeri kita klik ya. Usaha kecil kita pilih ya. Kemudian Pradipa sebenarnya bukan. Nomor KUA PPAS tentunya kita tidak ingat. Maka untuk menghilangkan nomor KUA PPAS dengan cara kita klik dulu Pradipa DPA. Kemudian kita klik kembali, hilangkan, otomatis nomor KUA PPAS hilang ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini ada beberapa paket terkait dengan sumber pendanaan. Nampak sekali dengan integrasi data, maka sumber dana berdasarkan nama-nama barang yang akan kita beli. Nah, ini muncul semua berdasarkan harga satuan. Kita cek menggunakan DPA kita, apakah benar angka pagu ini satu persatu, dan totalnya adalah sedemikian. Kalau sudah benar, maka kita lanjut, yaitu ke nomor izin tahun jamak kita kosongkan. Jenis pengadaan, karena ini adalah barang, maka kita pilih barang. Otomatis jumlah pagunya terisi. Nah, pengadaan dikecualian tidak. Rencana metode pemilihan adalah pengadaan langsung. Nah, ini jadwal diisi. Karena ini merupakan pengadaan 1 tahun, maka kita isi pemanfaatan barang dan jasa tahun 2021. Versi latihan ya. Pilih Desember, akhirnya. Awalnya kita 2021. Kita pilih ke Januari. Karena kita dimungkinkan Januari sampai Desember memanfaatkan barang yang akan kita beli. Nah, sekarang pelaksanaan kontrak, kita pilih 2021. Pelaksanaan kontrak itu pasti di awal Januari. Kita pilih 2021, awalnya juga Januari. Pemilihan penyedia, kita pilih Januari, kita pilih Januari. Nah, ini pengertiannya adalah proses pengadaannya di bulan Januari, pelaksanaan kontraknya di Januari, dan pemanfaatannya mulai Januari sampai Desember. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya digunakan dalam 1 tahun. Kita cek kembali apakah data kita ada yang kurang ataupun belum lengkap. Nah, ini ya. Nah, ini khusus untuk yang sumber dana. Ini kalau memang ada kesalahan berdasarkan DPA, ini bisa dikoreksi. Kalau memang ada penambahan, bisa klik tambah untuk menambah. Kalau sudah benar data yang kita
isi, maka klik simpan. Ya, ada notifikasi paket penyedia berhasil dibuat. Nah, kita akan mengecek kembali data yang tadi kita sudah input, filter. Nah, ini ada satu paket yang sudah kita lengkapi datanya, yaitu belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer. Nah, ini posisi finalisasi draft. Ya, apabila sudah yakin, maka ini bisa kita klik untuk melakukan finalisasi draft. Kemudian kita pilih finalisasi draft. Anda yakin untuk melakukan finalisasi paket pengendalian ini? Kalau yakin, klik finalkan. Ya, bisa kita lihat kembali. Nah, untuk paket ini kita sudah melakukan finalisasi draft. Selanjutnya kita akan meminta PA untuk melakukan pengumuman. Nah, ini untuk paket penyedia sudah selesai. Selanjutnya rekan-rekan OPD melengkapi data paket yang masih kosong. Nah, ini caranya bisa kita lihat. Kalau sudah kita lengkapi, maka waktu pemilihan muncul, sedangkan yang belum kita lengkapi ini masih N-A atau belum terisi. Baik, selanjutnya kita akan melengkapi data untuk swaklola. Caranya, klik RUP, klik swaklola. Kita cari program yang sudah kita pilih ataupun mendapat pendelegasian oleh PA. Terapkan filter. Nah, ini ada satu paket belanja terkait dengan honorarium tim penyusunan jurnal, ya. Di dalamnya ada honor-honor. Caranya seperti sama dengan cara penyedia, yaitu kita klik action, klik lengkapi paket swaklola. Nah, ini sebagian besar datanya juga sudah terisi, ya. Nah, caranya tahun anggaran, pastikan 2021, SKPD Sekda. Nah, ini tipe swaklola. Karena ini dilaksanakan oleh OPD itu sendiri, maka dia merupakan tipe 1. Penyelenggara sekolahnya adalah Sekda, ya, unit kerja yang melaksanakan. Nama paketnya sesuai dengan RKA ataupun DPA. Lokasi pekerjaan kita pilih Kalimantan Barat, ya. Kabupaten kotanya kita pilih Singkawang, lokasinya Singkawang. Oke, ini volume kegiatannya adalah satu paket, ataupun kita sesuaikan dengan masa pemberian honor. Misalnya dia honornya hanya cukup 6 bulan, maka kita bisa ubah ini 6 bulan. Tapi kalau untuk global, kita cukup satu paket saja, nggak masalah. Nah, ini untuk uraian pekerjaan, ini memang terkopi seluruh ini, ya, spesifikasi di subkegiatan ini. Ini kita lihat contoh printer sampai seluruhnya. Ini kita edit saja karena tidak sesuai uraian pekerjaan. Nah, ini kita ganti yang sesuai, ya. Nah, ini kita pilih saja honorarium, ya. Ya, nah ini. Nah, cukup honorarium tim, ya, ataupun kita copy dari nama paket bisa. Selanjutnya Pradipa, ini bukan Pradipa. Nah, ini kita lihat sumber dana berdasarkan nama belanja di dalam sub kegiatan itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 item belanja, ya, honor, ya.
Jadi ini kita cek berdasarkan RKA atau DPA kalau memang sudah sesuai angka dan totalnya, maka kita lanjut ke jadwal. Kalau tidak sesuai ataupun ada yang kurang, kita bisa klik tambah. Oke, untuk jadwal pilih karena ini sifatnya 1 tahun ataupun 6 bulan, disesuaikan dengan jadwalnya. Ini kebetulan ini anggarannya 1 tahun, maka kita buat 1 tahun 2021 di akhirnya Desember, kemudian 2021 di awalnya adalah di bulan Januari. Pastikan data yang sudah terisi sesuai, benar, maka klik simpan. Oke, jika berhasil maka notifikasinya adalah paket swaklola berhasil dibuat. Kita cek apakah sudah berhasil kita lengkapi data. Nah, ini kalau sudah berhasil maka di FD-nya, final draft-nya akan terbuka. Selanjutnya kita lakukan final draft. Klik final draft. Sudah yakin dengan final draft, maka kita klik finalisasi draft. Klik finalkan. Nah, kita cek kembali. Nah, ini sudah di final draft, kemudian minta persetujuan oleh kepada PA untuk dilakukan pengumuman. Demikian rekan-rekan OPD, tugas yang dilaksanakan oleh PPK yaitu membuat paket. Karena ini data sudah integrasi, maka PPK cukup melengkapi data paket untuk di final draft-kan, kemudian diajukan untuk diumumkan. Nah, ini silakan rekan-rekan nanti di versi aslinya semua akan dilengkapi datanya sampai selesai ya. Selanjutnya kita melihat bagaimana caranya PA melakukan pengumuman paket. Selanjutnya kita akan membuka halaman sirup latihan yang digunakan untuk login akun PA. Nah, ini halamannya menggunakan browsing yang lain sehingga tidak mengganggu proses di PPK. Silakan login. Nah, ini seperti biasa user dan password yang sudah dibagikan. Login. Nah, apabila sudah berhasil, maka kita bisa mengecek data paket yang disampaikan oleh PPK kepada PA. Nah, caranya adalah kita pilih klik group. Kita mulai dari penyedia dulu. Kita pilih program yang memang sudah dikerjakan oleh PPK, kemudian kegiatan, kemudian subkegiatan, kita terapkan filter. Nah, ini kita bisa klik, kita sorting pengumumannya. Oke. Nah, ini kelihatan paket yang dibuat oleh PPK sudah tahap final draft dan diajukan untuk diumumkan. Nah, PPK sebelum melakukan pengumuman bisa melakukan pengecekan apakah data yang dibuat oleh PPK sudah benar. Apabila sudah benar, maka paket ini bisa diumumkan. Klik kotak untuk diumumkan, kemudian umumkan paket penyedia, kemudian kita klik umumkan. Nah, ini untuk penyedia. Selanjutnya kita akan mengecek lagi paket yang dibuat oleh PPK pada metode swaklola. Kita klik program, kegiatan, subkegiatan yang sudah dibuat oleh PPK. Kemudian kita lihat
ada satu paket yang dibuat oleh PPK yang sudah di final draftkan, kemudian diajukan untuk diumumkan. Seperti biasa, bisa dilihat kembali data paketnya. Apabila sudah oke, tidak ada perubahan, kita umumkan dengan cara mengklik kotak temuan, umumkan paket swaklola, dan umumkan. Nah, ini rekan-rekan OPD cara PPK untuk melakukan pengumuman. Dan untuk data paket penyedia dan swaklola, apabila sudah dijustifikasi untuk diumumkan, maka secara otomatis nanti secara online akan terumumkan. Dan biasanya update data pengumuman ini adalah 1 hari ke depan, tidak bisa dilihat di saat ini. Baik, rekan-rekan OPD, demikian tutorial terkait pembuatan paket oleh PPK, kemudian bagaimana PA melakukan pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.